Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman semuanya, kita bertemu kembali malam ini dalam lanjutan pembahasan kita terkait dengan kitab Qatrul Ghaith. Bagi yang belum tahu kitab Qatrul Ghaith ini, Qatrul Ghaith itu artinya tintisan embun. Titisan embun yang bercerita tentang masalah akidah, dalam bidang akidah. Ditulis kitab ini oleh ulama Indonesia yang meninggal di kota Mekah. Beliau belajar juga di sana, meninggal di kota Mekah, yaitu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, orang Banten. Kitab ini merupakan kitab syarah dari kitab risalahnya Abu Laits As-Samarqandi, yaitu ulama abad ke-5 Hijriah dalam bidang akidah ya. Baik teman-teman, kemarin di pertemuan pertama kita sudah bercerita tentang apa itu iman, bagaimana tingkatan iman, kemudian kelompok mana saja yang masih dianggap beriman dan kelompok mana saja yang tidak lagi dianggap beriman. Kemarin kita sudah membahas semuanya. Di samping itu juga kita membahas bahwa iman mempunyai rukun sebanyak 6 rukun. Sebagaimana yang sudah kita pahami, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar, baik ataupun buruk yang semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini kita akan mulai membahas satu persatu dari bab rukun iman yang 6. Coba dibuka buku halaman 9. Bagi yang belum punya buku, mungkin nanti bisa ngomong sama Pak Arif atau sama Fitra, Mas Fitra ya, sama Mas Fitra nanti yang belum ada kitabnya ya, karena memang kita baca kitab di sini. Nanti kalau bukunya nggak cukup nggak apa-apa, kita cari lagi insya Allah. Sudah halaman 9. Mungkin ada yang mau baca? Ini enak nih ya baca Al-Quran. Ada barisnya, bukan yang gundul kok. Ada yang mau baca? Masalah. Setelah di bawahnya yang paling terakhir. Ada yang mau baca? Silakan. Yang idza. Masalah. Iya, idza. Silakan Fitra. Masalah. Idza qila laka wa kaifa tu'minu billahi. Fal jawabu. Jawab innallaha ta'ala ahadun. Lanjut. Hayy Hayyun alimun qadirun muridun sami'un basirun mutakallimun baqin Harus nulis ya. Razzaqun. Razza bukan ja. Razzaqun. Khallaqun razzaqun. Khallaqun. Khallaqun razzaqun. Ya. Lanjut. Rabbun wa malikun bila syarikin wala ziddin wala niddin. Ya, itu satu pembahasan ya. Baik, kita ulang lagi. Masalah. Satu masalah. Idza qila laka, idza apabila qila dikatakan atau ditanyakan, laka kepadamu, jika ditanyakan kepada kita nih kaum muslimin. Karena kita mengatakan nih rukun iman ada 6. Itu ditanya sama kita. Wa kaifa tu'minu billah? Kalau benar rukun iman itu yang pertama adalah beriman kepada Allah, bagaimana cara beriman kepada Allah? Bagaimana caranya? Fal jawab, maka jawabannya adalah kasih jawaban oleh Abu Laits As-Samarqandi. Fal jawab, jawabannya adalah innallaha ta'ala, ada keimanan pada diri kita bahwasanya Allah Ta'ala itu ahad, mempunyai sifat ahad.
Dalilnya di mana? Ada di dalam surah Al-Ikhlas. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad." Qul huwallahu ahad. Ini bagus dua-duanya. Alhamdulillah. Coba diperhatikan. Di dalam Asmaul Husna yang 99, ya, ada dua nama Allah. Ada dua nama Allah. Yang satu namanya Wahidun, yang satu lagi namanya Ahadun. Dua-duanya nama Allah. Dua-duanya nama Allah. Wahid nama Allah, yang di dalamnya ada sifat Allah. Ahad juga sama. Pertanyaannya, di mana beda, di mana yang sama? Di mana persamaan dari dua kata ini, di mana perbedaannya? Kita katakan Allah bersifat ahad, Allah bersifat wahid. Kalau kita katakan Allah bersifat ahad atau nama Allah adalah ahad, kita ambil dari surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Di dalam surah Al-Baqarah ada ayat juga, wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang wahid, satu. Titik bersamaan antara wahid dengan ahad. Kalau wahid itu artinya juga satu tunggal esa, sama dengan ahad satu tunggal esa, sama. Itu titik bersamaannya. Allah wahid berarti Allah cuma satu. Kalau Allah ahad juga Allah satu. Tapi di mana letak perbedaannya? Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Siapa? Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi dianggap mujaddid di dalam ilmu tafsir, ulama Al-Azhar terkenal. Meninggal sekitar tahun 98 kalau saya nggak salah, 98 atau 99. Dan saya ketika ke Mesir itu nggak sempat ketemu, karena waktu saya mau berangkat ke sana itu salah satu cita-citanya bisa ngikut kajian beliau. Ternyata beliau sudah tiada, hanya bisa melihat beliau dari layar televisi yang sering diputar di TV-TV Mesir. Jadi saya nggak sempat ikut majelisnya beliau, sudah meninggal duluan. Ulama yang sangat alim dan mahir sekali dalam ilmu bahasa Arab, sehingga dalam menafsirkan Al-Quran itu dalam sekali. Kata beliau begini, kalau kita sebut kata wahid yang artinya satu, maka itu menafikan dua, tiga, empat, dan seterusnya. Kalau saya katakan Allah itu wahid, Allah itu satu, maka tidak ada Allah kedua, tidak ada Allah ketiga, tidak ada Allah keempat, tidak ada Allah kelima, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu yang dimaksud dengan wahid. Sudah. Kalau dimaksudkan dengan ahad, itu artinya Allah adalah satu kesatuan yang nggak bisa dibagi-bagi, tidak terbagi-bagi, bukan tersusun dari susunan bagian-bagian. Kita manusia ini tersusun tidak dari bagian-bagian? Iya, tangan bagian, kaki bagian, perut bagian. Jin juga sama, tersusun dari bagian. Malaikat juga tersusun dari bagian, karena ada sayap malaikat, itu kan bagian. Alam semesta ini juga tersusun dari bagian-bagian karena ada unsurnya. Yang belajar kimia tahu yang saya bicarakan. Tersusun. Unsur itu kan bagian-bagian yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Setiap segala sesuatu pasti tersusun dari unsur. Ambil contoh air. Kalau rumus kimianya apa? H2O ya. H2O, hidrogen dan oksigen. Ada dua unsur. Bagian dari air. Betul nggak? Jadi semua yang ada di dunia ini selalu berasal dari unsur-unsur. Hidrogen sendiri masih ada unsurnya, walaupun mungkin belum ada rumusan kimianya. Karena semua makhluk itu berasal dari bagian. Allah tidaklah sama dengan makhluk, maka tidak boleh kita katakan Allah punya tangan, Allah punya kaki, Allah punya kepala, Allah punya badan, ataupun yang lainnya. Kalau kita katakan Allah mempunyai hal tersebut, murtad. Hukumnya kafir. Sudah tahu perbedaannya? Satu. Perbedaan yang pertama. Di dalam kitab ini Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani memberikan perbedaan yang kedua antara kata wahid dengan kata ahad. Ini saya tambahkan. Kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani, kalau kita katakan Allah itu ahad, itu ahadnya Allah pada sifat. Ahad ini pada sifat. Kalau wahid pada zat. Saya ulangi. Ahad pada sifat, bahwa Allah Maha Esa dengan sifat-sifatnya. Kalau saya katakan Allah itu ada, keberadaan Allah Esa tidaklah boleh disamakan dengan apapun. Nanti begini, ada yang bertanya, lah kalau Tuhanmu itu ada, kan gua juga ada nih. Lo batasnya bedanya apa? Ya beda, ente ada sebelum ada, tidak ada.
sedangkan Allah selalu ada dan tidak ada kata tidak ada. Karena Allah sudah ada sebelum kata ada itu ada. Bingung? Saya juga bingung. Sunnya tadi di jalan tuh lama itu, biar nggak salah kalimatnya. Nah, baik, itu satu. Nah, tetapi ketika disebut wahid itu pada zat, makanya kemudian zat dan sifat Allah nggak boleh dipisahkan. Ini tidak boleh dipisahkan. Kalau saya katakan zat Allah ada, wujudnya ada, dan wujud Allah tidak berawal, tidak berakhir, maka sifat Allah pun sama dengan zatnya, tidak berawal dan tidak berakhir. Zat Allah ada, sifat Allah yang maha berilmu itu ada atau tidak? Ada juga. Kalau saya katakan zat Allah itu tidak ada awal, tidak ada akhir, maka ilmu Allah ada awal atau ada akhir? Tidak ada, dua-duanya. Tidak ada awal, juga tidak ada akhir. Maka inilah hubungan antara wahid dengan ahad. Meskipun ada perbedaan, tetapi keduanya saling menghubungkan. Makanya dalam Asmaul Husna tidak hanya disebut wahid, tapi disebut juga ahad. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Maha Esa pada zatnya. Wa ilahukum ilahu wahid. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang esa pada sifatnya, pada zatnya. Bisa dipahami? Mudah memahami? Berarti ada berapa perbedaannya? Dua. Yang satu dari Syekh Mutawalli Sya'rawi, yang satu lagi dari Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Jadi bisa membedakan sekarang setiap kita membaca Huwallahul ladzi la ilaha, dan seterusnya. Nanti ketemu tuh Al-Wahidul Ahad dalam Asmaul Husna. Begitu kita baca Al-Wahidul Ahad, kepikir pelajaran malam ini, oh ternyata ini beda antara wahid dengan ahad pada Allah. Paham? Baik, kita lanjutkan. Innallaha ta'ala wahidun hayyun. Apa arti hayyun? Hayyun itu artinya hidup. Tetapi pada Allah hidupnya tidaklah disebut hidup saja, tapi disebut maha hidup. Dalilnya mana? Surah Al-Baqarah ayat kursi tepatnya. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. Sekarang saya tanya, kenapa Allah harus maha hidup? Bisakah sesuatu yang tidak hidup memberi manfaat kepada yang hidup? Bisa? Bisakah sesuatu yang sudah mati kemudian memberi manfaat kepada yang hidup? Tidak. Maka jika sesuatu ingin memberi manfaat dan manfaat itu tidak terbatas kepada yang hidup, maka mestilah yang memberi manfaat tersebut haruslah hidup. Maka Allah dalam kapasitas ini haruslah maha hidup. Kenapa Allah maha hidup? Kalau wujud Allah, adanya Allah tidak ada awal dan tidak ada akhir, maka hidup Allah pun tidak boleh ada permulaan, juga tidak boleh ada akhir. Tidak boleh kita katakan hidup Allah seperti hidup makhluk, seperti hidup kita. Saya ada, sekarang umur saya lebih kurang 40 tahun. 40 tahun yang lalu dimulailah kehidupan saya. Saya tidak tahu kapan Allah menentukan, mentakdirkan akhir dari hidup saya. Bisa jadi di umur 41, bisa jadi di umur 42, dan seterusnya. Ketika itu terjadi, maka berakhirlah kehidupan saya. Ada awal, ada akhir. Tapi kehidupan Allah, hidupnya Allah yang maha hidup, tidaklah boleh dibicarakan seperti itu. Tidak boleh Allah itu disebut mempunyai awal dalam hidupnya. Tidak boleh juga dikatakan Allah mempunyai akhir dalam hidupnya. Makanya di dalam surah Ar-Rahman, ketika semua sudah hancur, sudah binasa, sebelum kiamat terjadi, Allah mengatakan apa? Kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di atas permukaan bumi binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa hanya zat Tuhanmu yang maha tinggi, lagi maha mulia. Itu kata Allah. Berarti yang tersisa hanya Allah. Allah ingin mengatakan, mana dulu Namrud, mana dulu Fir'aun yang mengatakan dirinya Tuhan dan menyombongkan diri. Di mana mereka sekarang? Mereka sekarang hanya jadi bagian dari sejarah. Bahkan dibicarakan sekian tahun dengan kalimat-kalimat yang tidak enak didengar. Orang kalau bicara Fir'aun pasti nggak ada yang baik-baiknya. Betul nggak? Hebat sekali dia mengaku dirinya Tuhan. Binasa. Binasanya mengerikan lagi. Di Laut Merah. Di Laut Merah, tenggelam. Saya berangkat haji dari Mesir ke Arab Saudi, melewati Laut Merah, mulai dari Suez menuju Jeddah. Nah, saya jalan itu, berdiri di atas kapal itu yang melewati Laut Merah. Bangga betul saya. Fir'aun di bawah saya. Hebat saya. Nah, karena dia tenggelam di dalam. Saya naik haji di atas perahu lagi, di atas kapal.
Ketika saya naik perahu, dalam hati saya, "Di mana kau hebat? Sekarang kau berada di bawah telapak kakiku." Di bawah Fir'aun matinya kan? Laut Merah. Mana yang tersisa? Maka Allah lah yang tersisa. Maka kalau ada di antara kita yang menyombongkan diri, tanyakan pada diri kita, akankah kita hidup selamanya? Hanyalah Allah yang maha hidup, yang hidupnya tak pernah berawal dan hidupnya juga tak akan pernah berakhir. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Qadirun, maha kuasa. Apa yang dimaksud oleh Abu Laits As-Samarqandi bahwa Allah itu qadir? Qadir, sudah lewat ya. Tadi ada alimun ya. Alimun yang berilmu, yang maha mengetahui. Yang dimaksud dengan Allah maha mengetahui, Allah mengetahui semua yang wajib, yang mustahil, dan yang jaiz atau yang boleh. Mana yang wajib? Allah mengetahui bahwa zatnya lah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Allah tahu itu. Tidak akan ada siapapun yang berhak disembah meskipun banyak yang mengakuinya. Itu yang wajib. Mana yang mustahil? Allah tahu bahwa dari makhluknya tersebut akan ada nanti yang menuhankan manusia, yang menuhankan pokok kayu, yang menuhankan batu, yang menuhankan mitologi mitos-mitos yang tidak ada dasarnya. Allah tahu itu, karena itu mustahil, karena cuma Allah yang berhak disembah. Allah tahu yang jaiz. Yang jaiz itu yang boleh terjadi, tergantung haknya Allah. Allah tahu kapan saya diciptakan. Ketika masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup, Amna belum ditakdirkan diciptakan. Makanya saya lahirnya di Indonesia, bukan di Mekah. Kalau saya lahir di Mekah jadi orang Quraisy ya, jadi orang Quraisy mungkin. Enggak disebut orang Indonesia. Amna al-Quraisy, bukan Amna al-Indonesi. Karena lahirnya masa Rasulullah saat itu. Tapi Allah sudah tahu kapan saya diciptakan, dan boleh saja Allah menciptakan saya jadi orang Quraisy, jadi orang Indonesia, menjadi orang Amerika, dan itu saya nggak bisa milih. Yang lahir di Garut bisa milih jadi orang Tasik? Nggak bisa, hak Allah itu. Anda nggak bisa protes. Ustaz, kenapa saya kulitnya sawo matang? Hak Allah, jangan protes, syukuri saja. Kenapa saya putih? Jangan protes, syukuri saja. Kenapa saya hitam? Semua ada hikmahnya. Nggak bisa kita protes. Saya kalau bisa protes ke Allah, maunya lahir di samping Ka'bah. Tapi kan saya nggak bisa protes. Ribuan mil dari Ka'bah saya lahir. Nggak bisa saya protes. Dan itulah sifat yang jaiz, dan Allah maha mengetahui. Allah tahu ketika menciptakan saya, kapan saya diciptakan, kapan saya akan mati. Ini saya ada yang tahu kapan saya kira saya meninggal. Di sini. Biar saya suruh keluar. Karena cuma Allah yang tahu. Jadi kalau ada orang tiba-tiba datang kepada Anda, mengatakan, "Kamu nih hidupnya 30 tahun lagi." Ambil batu, ketok. Macam Tuhan aja ente. Tahu orang mati, ketok aja kepalanya. Kapan kamu bisa mengetahui orang mati? Cuma Allah yang maha tahu. Makanya namanya alim atau alim. Itu Allah. Ayatnya banyak sekali dalam Al-Quran. Innallaha sami'un alim. Sesungguhnya Allah maha mengetahui, maha mendengar, lagi maha mengetahui. Kemudian qadir. Allah itu maha berkuasa, maha kuasa. Ketika kita menyebut Allah maha kuasa, maka kekuasaan Allah tidak boleh dibatasi oleh apapun, oleh waktu kapanpun. Ketika kita katakan Allah itu berkuasa, maka tidak ada yang tidak bisa dilakukan oleh Allah. Allah membentuk manusia hidungnya pesek, Allah mampu. Membikin hidungnya mancung, Allah mampu. Bahkan kalau ada yang mancung ke dalam pun Allah mampu, walaupun belum diciptakan. Belum diciptakan kan yang mancung ke dalam kan, yang ada mancungnya keluar. Allah mengasih rambut lurus, Allah mampu. Mengasih rambut yang keriting, Allah mampu. Kata, udah nggak usah lah terlalu lurus, nggak usah terlalu keriting, kasih yang ikal saja, juga mampu. Bahkan ada yang larit, yang tak berambut pun Allah mampu. Buktinya anak kecil lahir tak ada rambut. Ada rambut lebat, ada juga tuh anak kecil yang lebat sekali rambutnya. Ada juga rambutnya yang tipis, ada juga macam-macam. Coba lihat bayi itu. Ada yang tipis rambutnya, ada yang tebal di sini tipis. Ada pernah lihat? Ya, macam-macam. Allah mampu. Ada yang lahir tak punya tangan. Dari sejak lahir sudah kita sebut cacat. Ya. Walaupun pada hakikatnya di akhirat nanti belum tentu cacat di dunia itu buruk, di akhirat belum tentu. Ya, contoh ada anak kecil lahir nggak punya mata, nggak punya hidung, nggak punya telinga.
Pernah lihat yang kayak begitu? Minimal kita lihat atau kita dengar di berita misalkan. Kita sebut hari ini tuna, ya, atau cacat lah kita sebut di dunia ini. Pada hakikatnya di dalam pandangan Allah belum tentu dia cacat. Mungkin kita yang bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara ini, itulah yang cacat di mata Allah. Kenapa? Karena ketika kita datang nanti di akhirat, yang punya mata diminta pertanggungjawaban. Kau lihat apa selama di dunia? Yang punya telinga ditanya, kau dengar apa selama di dunia? Yang punya mulut ditanya, kau bicara apa selama di dunia? Ditanya semuanya. Coba bayangkan, nggak punya telinga, nggak punya hidung, nggak punya mata, nggak punya mulut. Enak betul kan? Nggak ada yang ditanya. Apa yang ditanya? Mata tak bisa melihat, apa yang mau ditanya? Hukum nanti di akhirat, dialah lebih mudah hisabnya daripada kita yang normal hari ini di dunia. Jadi boleh jadi kita lihat di dunia dia kurang, tapi di akhirat malah dia dilebihkan oleh Allah. Betul tidak? Allah mampu. Maka bagi yang diberi cacat oleh Allah, dalam bahasa kita di dunia, syukuri, engkau akan ringan di akhirat. Bagi yang diberi normal oleh Allah, syukuri, karena dengan itu kau bisa mengerjakan sesuatu yang lebih. Matamu bisa membaca Al-Quran, telingamu bisa mendengar murattal, mulutmu bisa membaca Al-Quran, matamu bisa melihat mushaf Al-Quran. Disyukuri. Seperti itu. Nah, Allah mampu melakukan semuanya. Allah mampu menjadikan Nabi Sulaiman sebagai raja. Allah mampu menjadikan Zulkarnain sebagai raja, dua hamba Allah yang soleh. Tapi Allah juga mampu menjadikan Fir'aun dan Namrud sebagai raja. Dua-duanya hamba Allah yang menentang Allah. Yang baik Allah bisa jadikan raja, yang buruk pun bisa Allah jadikan raja. Bisa kan? Maka dalam surah Al-Imran Allah berfirman, Allahumma, ya Allah, qulillahumma malikal, katakanlah hai Muhammad, Allahumma malikal mulki, ya Allah, engkaulah pemilik kerajaan, kekuasaan yang sebenarnya. Tu'til mulka man tasya, engkau berikan kerajaan, kekuasaan kepada siapa yang kau hendaki, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, engkau ambil kekuasaan itu dari siapapun yang kau kehendaki. Maka kalau yang sedang berkuasa jangan sombong, 5 tahun doang. Paling barter juga 10 tahun, setelah itu pensiun, nggak bisa diwarasin ke anak. Yang Allah izinkan Anda jadi penguasa, jadi presiden, jadi gubernur, jadi bupati, jadi camat, jadi RW, jadi lurah, atau minimal lah jadi kepala rumah tangga lah, pemimpin di rumah tangga. Kalau yang nggak punya jabatan apapun, Allah kasih juga. Ustadz, saya belum punya keluarga, berarti saya belum jadi pemimpin apapun. Jadi pemimpin untuk diri sendiri. Tetap aja ada kepemimpinan yang Allah berikan. Tapi ingat, Allah akan ambil kepemimpinan itu pada saatnya. Minimal nih kepemimpinan itu akan berakhir dengan kematian. Minimal itu. Itu yang paling jauh itu dah. Mati selesai. Gak ada presiden begitu mati masih menjabat. Gak ada. Ribut orang satu negara. Wa tu'izzu man tasya, kata Allah. Allah muliakan yang Allah kehendaki. Wa tudhillu man tasya. Allah hinakan siapapun yang Allah kehendaki. Nah, persoalannya bukan Allah kasih kekuasaan atau Allah ambil kekuasaannya. Kita ketika diberikan kekuasaan oleh Allah termasuk bagian yang dimuliakan atau yang dihinakan? Itu pertanyaannya. Dan Allah mampu. Selanjutnya, muridun, Allah berkehendak. Allah wajib berkehendak. Orang kita aja berkehendak. Kalau mau makan kangkung lagi pengen dulu kan? Jam 10, aduh, ntar jam 12 enak nih makan kangkung. Pengen dulu. Nggak ada orang pengen makan kangkung tiba-tiba makan kangkungnya yang nggak dimasak. Kecuali tinggal di hutan. Pasti minimal kalau udah rasa pengen nyari hotel rumah makan terbaik. Apalagi kalau ada duit di kantong. Satu Jakarta dikeliling cari tempat yang enak makan. Karena ada pengennya. Bisa orang menikah tanpa pengen? Nggak ada. Kecuali dulu zaman Siti Nurbaya. Tahu zaman Siti Nurbaya siapa? Nah, ini kalau yang tahu Siti Nurbaya udah tua nih. Yang nggak tahu masih muda. Datuk Maringgi, ya, dia tahu-tahu Datuk Maringgi ini sadar-sadar diri lah. Udah lewat nih umur kita nih. Kalau yang belum tahu, jangan macam-macam, mati itu orang muda juga mati. Saya ngingatin saja. Nah, sudah, Allah berkehendak. Ketika Allah menciptakan saya, Allah berkehendak nggak? Allah berkehendak. Tapi kehendaknya Allah tidak sama dengan kehendak kita. Kehendak kita punya keterbatasan. Coba bayangkan. Jam 8 tadi saya pengen makan kangkung. Begitu jam 11, aduh kayaknya nggak enak kangkung, enaknya ubi. Ganti itu daun ubi.
Tadinya jam 8 pengen kangkung, jam 11 ganti ubi, daun ubi. Berubah kehendak kita. Kalau Allah tidak. Karena innallaha la yukhliful mi'ad. Sanggup enggak Allah menciptakan nabi baru setelah Nabi Muhammad? Sanggup enggak? Kenapa Rasulullah kemudian menjadi nabi terakhir dan Allah tidak menurunkan nabi yang baru? Karena Allah kehendaknya begitu. Bukan Allah nggak mampu, tapi Allah kehendaknya begitu. Mampu Allah sejalan dengan kehendaknya. Maka kata Allah dalam Al-Quran, innallaha la yukhliful mi'ad. Jadi kalau ada orang bertanya, sanggupkan Allah menurunkan yang lebih baik dari Al-Quran? Sanggup. Tapi kenapa tidak diturunkan? Kita nggak sanggup terima, karena yang Al-Quran jauh sempurna buat kita. Begitu cara jawabnya. Apakah nama Allah yang 199 plus 1 Allah itu sudah merupakan yang sempurna atau yang sudah maksimal? Belum. Itu yang diberitahukan kepada kita. Sejalan dengan pemahaman atau kemampuan kita memahami. Bukan berarti membatasi. Cuma kita ketika tidak mengetahui yang lebih dari itu tidaklah berdosa. Kenapa? Karena tidak ada dalilnya. Dan Allah tidak menghukum suatu kaum kecuali sudah diberitahukan. Ini disuruh salat, nggak mau salat, hati-hati. Disuruh puasa, nggak mau puasa, hati-hati. Tapi kalau nggak disuruh oleh Allah, nggak mungkin Allah hukum. Itulah keadilannya Allah. Kalau kita kadang-kadang tuh nggak nyuruh pun anak kita hajar, padahal lupa. Padahal anak yang satunya kita suruh, anak yang kedua kita suruh, tapi kita hajar juga. Kau udah aku bilang sama babangmu tadi, jangan dibilang sama abang nggak ngasih tahu saya ya, pokoknya salah. Itu kita manusia itu. Kalau Allah nggak begitu Allah. Itulah bedanya adilnya Allah, kehendaknya Allah dengan kehendaknya kita manusia. Baik, lanjut. Sami'un, maha mendengar. Ustadz, kalau Allah maha mendengar, kan saya mendengar juga. Saya tanya, berapa jauh ente bisa dengar? Kalau ini saya nih lagi bicara nih. Kalau semua orang di ruangan ini bicara, kita nih pusing. Nih siapa yang dengar, siapa yang ngomong? Pusing kita. Tapi coba lihat. Di Jakarta saja begitu azan zuhur, semua orang masuk ke dalam masjid. Habis sholat masjid, Allahumma gfirli dhunubi, ya Allah ampuni dosa. Satu Jakarta, Allahumma gfirli dhunubi, semua Allah dengar. Gak salah. Ya ini doanya Amna, ini doanya Pak Arif. Gak beda. Oh ini doanya Pak Arif jadi doanya Amna, doanya Amna jadi doanya Fit. Gak ketukar sama Allah. Itulah maha mendengarnya Allah. Maka kalau kita sedang berdoa pun, bagaimanapun, entah berbunyi suaranya ataupun tidak berbunyi, Allah tetap tahu. Coba kalau misalkan Fitra pengen minta sesuatu tapi nggak diucapkan sampai kiamat, saya nggak tahu. Tapi coba kalau kita berdoa kepada Allah di dalam hati, Allahumma firli, nggak diucapkan, hanya dalam hati saja, Allah tahu langsung. Maka Allah bisa memahami, mendengar semua hal yang tidak bisa dibatasi oleh apapun. Kenapa? Karena mendengar saja itu Allah yang menciptakan. Bagaimana Allah dibatasi dengan makhluknya? Maka tidaklah sama mendengar Allah dengan mendengar makhluk. Basirun, sama. Maha melihat, hukumnya sama dengan mendengar tadi, cuma yang satu pakai telinga kalau pada makhluk, yang satu pakai mata. Kalau Allah, tidaklah kita katakan mendengar pakai telinga, melihat pakai mata, karena tidak boleh hukum yang ada pada makhluk disandarkan kepada Allah. Nggak boleh katakan Allah punya mata dua, astagfirullahaladzim, kafir itu. Hanya kita katakan Allah maha melihat. Bagaimana Allah melihat? Allah yang maha tahu tentang bagaimana zatnya melihat. Kita tidak diberitahu, maka tidak ada ilmu. Kalau kita kemudian menganalogi sendiri bagaimana Allah melihat, bagaimana Allah mendengar, saya tanya, itu sebenarnya kita masih menganggap Allah Tuhan atau sudah kita anggap Allah itu makhluk? Orang kita sudah tahu kok, nggak dikasih ilmu tapi tahu. Berarti Allah bukan lagi Allah, Allah bukan lagi Tuhan. Mustahil itu terjadi. Maka sesuatu yang berhubungan dengan Allah tidak dibicarakan kecuali berdasarkan ilmu yang telah Allah berikan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Mutakallimun, selanjutnya Allah berbicara. Allah berbicara. Allah punya kalam. Tapi ingat, berbicaranya Allah biduni sautin wa harfin. Gak ada suara, tidak ada huruf. Kalau nanti ada huruf, berarti Allah ngucapin huruf A, B, C, D seperti kita. La haula wala quwata illa billah. Kalau bersuara berarti Allah berdendang macam kita. La haula wala quwata. Kalau didengar oleh orang bodoh, ini dengar oleh orang bodoh kita katakan Allah bersuara, ini berbahaya. Kenapa? Kita berkoploria, memang Allah bisa. La haula wala quwata.
Maka katakan Allah berbicara, maha berbicara, tapi tidaklah sama dengan makhluk, tidak bersuara dan tidak berhuruf. Lalu ada timbul pertanyaan, bagaimana dengan Al-Quran? Al-Quran itu kalamullah. Apakah Al-Quran itu makhluk ataukah bukan? Ada yang mau jawab? Silakan. Bukan makhluk. Apa alasannya bukan makhluk? Kalamullah. Baik. Begini cara pertanyaannya. Kalau ada orang bertanya ke kita, Al-Quran itu makhluk atau bukan? Kita tanya lagi ke orang tersebut. Tolong perjelas kalimatmu dengan pertanyaanmu tadi. Apa yang kamu maksud Al-Quran itu makhluk atau bukan? Kalau yang kamu maksud dengan Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, ilmunya Allah, maka itu bukan makhluk. Kenapa? Kalau kalam Allah itu makhluk, berarti Allah bisu sebelum menciptakan kalamnya. Kalau ilmu Allah itu makhluk, berarti Allah bodoh sebelum Allah menciptakan ilmunya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka kita katakan, kalau Al-Quran yang kamu maksudkan adalah kalamullah dan ilmu Allah, maka dia sifatnya qadim, tidak berawal dan tidak berakhir. Satu. Tapi kalau yang kamu maksud Al-Quran yang tertulis, seperti kitab ini, yang tertulis, ada tulisannya, ada tintanya, ada kertasnya, ada kulitnya, ini makhluk. Kenapa? Karena tinta itu buatan manusia, nggak mungkin manusia sanggup membuat Tuhan. Pasti makhluk. Kalau ini yang kamu maksud dari Al-Quran itu, maka ini adalah makhluk. Kenapa? Karena dia tulisan ditulis oleh manusia yang terbuat dari tinta. Tinta itu juga dari makhluknya Allah. Kertas ini kan dari tanaman. Tanaman itu makhluk Allah. Masa yang berasal dari makhluk bukan makhluk? Maka jika Al-Quran yang dimaksud ini adalah makhluk. Sudah dipahami? Paham ya? Cara membedakan mana Al-Quran yang dimaksud dengan makhluk dan yang tidak. Ini makhluk. Tetapi tidak boleh kemudian dikatakan Al-Quran itu makhluk. Kenapa? Karena ketika disebut Al-Quran, ada Al-Quran di Lauhil Mahfuz, ada Al-Quran di bumi. Kalau kita mengatakan Al-Quran ada makhluk, itu semuanya jadi makhluk. Na'udzubillah, termasuk kalam dan ilmunya Allah. Maka kita katakan Al-Quran bukan makhluk. Hanya saja tulisannya yang ada di bumi ini di tengah-tengah manusia beserta dengan kertasnya, kulitnya, itu semua adalah makhluk. Tetapi Al-Qurannya bukan makhluk. Begitu cara. Kenapa Al-Quran bukan makhluk? Karena dianya adalah kalamullah dan ilmunya Allah. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Membedakannya. Nah, baqin, Allah itu kekal abadi selama-lamanya. Kekal itu artinya tidak akan pernah berakhir. Baqin tidak pernah berakhir. Kekal selama-lamanya. Kita manusia kapan kekal abadi selama-lamanya? Menurut ketentuannya Allah, menurut qudrah maha kuasanya Allah, menurut iradah kehendaknya Allah, nanti ketika di akhirat. Nah, mati dulu, mau kekal, meninggal dulu. Kalau mau kekal harus meninggal dulu. Kalau nggak meninggal nggak kekal. Begitu kita sudah meninggal, Allah bangkitkan kita di akhirat. Ada permulaan, tapi nggak pernah lagi berakhir. Kata Allah, hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, entah di surga, entah di neraka. Yang masuk surga kekal, nggak pernah lagi mati. Yang masuk neraka pun juga akan kekal, tak pernah lagi mati. Nggak ada lagi akhir saat itu. Kenapa begitu? Karena itulah ketetapan qudrah sesuai dengan qudrah dan iradahnya Allah. Khallaqun itu dari khalaqa yang artinya menciptakan. Apa beda khaliqun dengan khalaq? Khaliq itu pencipta, khalaq juga pencipta. Kalau khallaqun itu lebih banyak menciptakan sebagai sifat untuk menguatkan sifat khaliq. Allah bukan cipta manusia saja, Allah bukan cipta malaikat saja, Allah bukan menciptakan jin saja. Batu, pasir, batu aja berapa jenis coba di dunia ini? Nah, ini ada salah satunya nih, batu juga nih. Allah juga ciptakan ini. Banyak sekali batu dengan berbagai macam jenis dan ragamnya Allah ciptakan. Banyak sekali. Itu baru urusan batu doang, belum urusan daun, belum urusan buah. Coba hitung buah di dunia ini, sampai puyeng kepala kita. Ada di Indonesia, nggak ada tempat lain, nggak ada tempat lain, nggak ada di Indonesia. Pusing kita. Belum lagi masuk ke ranah hewan, belum lagi ke tumbuh-tumbuhan. Belajar biologi, salah satu pelajaran yang membingungkan. Terlalu banyak. Belum lagi bicara sel, bicara ya sel di tubuh manusia. Kalau kita lihat dari anatomi tubuh manusia, luar biasa. Inilah yang disebut dengan khallaq.
Dan Allah ketika menciptakan yang banyak hal tersebut meletakkan takdirnya. Amna yusra diciptakan oleh Allah, ada takdir kapan akan meninggal dunia. Batasannya Allah kasih. Dunia Allah ciptakan, ada batasan kapan dunia ini berakhir. Makanya kalau kita anggota keluarga kita yang meninggal dunia, memang sudah berakhir, sudah selesai, rezekinya sudah sempurna. Karena syarat orang bisa meninggal dunia, rezekinya harus sempurna. Makanya jangan takut nggak bisa makan. Karena kalau rezeki belum sempurna nggak akan mati. Walaupun puasa bisa 5 hari 5 malam. Karena nggak ada yang bisa dimakan. Makanya Rasulullah dulu kalau nggak punya makanan tuh ngikat perut. Diikat perutnya. Kenapa? Nggak merasa khawatir, karena nggak akan mati kok. Nggak akan meninggal. Karena kalau belum sempurna, rezeki yang Allah berikan nggak akan meninggal. Tapi walaupun kaya raya, kalau sudah sempurna rezekinya, nah saat itu meninggal ya meninggal. Berapa banyak orang naik mobil meninggal. Tadi ketemu kita di Jakarta sehat walafiat, di jalan meninggal. Berapa banyak orang yang meninggal di rumah sakit, baru masuk sebentar 5 menit kemudian meninggal. Rezekinya sudah selesai. Allah takkan takdir semuanya. Hujan, deras sekali hujan, Jakarta sudah tergenang air. Jangan khawatir, akan ada akhir kok. Toh pada saatnya hujan akan berhenti, berganti dengan munculnya matahari. Ingat, ketika matahari muncul, pada saatnya akan padam, berganti dengan malam. Terus seperti itu kehidupan. Karena semuanya Allah yang menentukan lewat sifatnya khalaq tadi itu. Allah ciptakan dan Allah tentukan takdir, ketentuan, batasan untuk setiap hal. Bukan hanya pada manusia saja. Karpet yang kita duduki ini, pada saatnya nanti nggak bisa lagi dipakai. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun nggak bisa lagi dipakai, akan berganti dengan karpet baru. Sudah habis masa expirednya, sudah selesai. Semua ada batasannya. Cantiknya kita, gantengnya kita, kapan? Waktu muda, waktu tua mana ada lagi cantik ganteng? Selesai udah. Betul nggak? Semua ada batasan. Semua sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka syukuri apa yang lebih Allah berikan. Janganlah berputus asa ketika Allah mengambil sedikit nikmat dari kita. Jangan khawatir. Razzaq, Allah yang memberi rezeki. Ingat, rezeki yang dimaksud oleh Allah tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman saja. Rezeki bisa apa yang kita pakai, bisa juga apa yang menyebabkan kita bahagia. Itu semuanya rezeki. Kesehatan itu rezeki, kesenangan itu rezeki, semua rezeki. Maka hakikatnya rezeki itu ada 2. Ada yang zahir, ada yang batin. Yang zahir itu seperti makanan, minuman. Nah, ini rezeki nih. Nah, ini rezeki nih. Bismillah, rezeki. Minuman enak, kopi tadi di rumah cuma minum air putih, sampai sini dapat kopi, alhamdulillah dapat rezeki. Tapi ada lagi rezeki yang luar biasa nilainya. Rezeki yang terbesar yang Allah berikan kepada umat manusia adalah taufik untuk bisa taat kepada Allah. Makanya sering sekali kalau orang yang ceramah khutbah Jumat mengatakan alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal Islam. Pernah dengar? Maha segala puji bagi Allah yang telah memberi nikmat kepada kita berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Itulah nikmat terbesar dari semua nikmat yang ada. Tapi kita kan susah mikirin itu. Yang paling kita pikir yang namanya rezeki itu yang udah bisa dimakan. Giliran lapar, ya Allah mana rezekimu? Seakan Allah nggak ngasih rezeki. Begitu kenyang lupa sama yang ngasih rezeki. Ini kita manusia nih. Begitu miskin, terus menerus minta, ya Allah aku mohon rezeki kepadamu. Begitu udah punya rezeki, udah lupa sama yang ngasih rezeki. Udah mulai itu manusia itu. Padahal Allah tidaklah kasih rezeki berupa makanan dan minuman saja. Bukankah hari ini kita merasa tenang, merasa senang, merasa nyaman, merasa tentram, aman? Itu semuanya adalah nikmat. Coba lihat saudara-saudara kita di Suriah. Tidur tak aman, berjalan tak nyaman, duduk tak tenang, karena dalam kondisi konflik. Bukankah kita hari ini luar biasa nikmat yang Allah berikan? Kenapa kita melupakan hal-hal yang kecil seperti itu? Seakan-akan nikmat Allah, rezeki Allah hanya terbatas apa yang masuk ke dalam mulut. Kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, kalau hidupmu
Nih, kata Sayyidina Ali, kalau hidupmu tidak lebih baik dari apa yang ada di tanganmu yang kau masukkan ke dalam mulutmu, maka hidupmu tidak lebih baik dari apa yang dikeluarkan dari makanan yang kau makan. Itu kata Sayyidina Ali. Maka rezeki itu tidaklah diberi di batasan. Allah itu ketika memberi rezeki kepada hambanya, itu melihat, kenapa Allah kasih si fulan kaya? Kenapa Allah kasih si fulan miskin? Apakah Allah tidak sayang kepada yang miskin? Tidak. Engkau miskin karena engkau pantas untuk miskin. Kalau aku kasih engkau kaya, kau saja sombong. Engkau kaya, aku kasih engkau kaya karena aku tahu pemurah hatimu, engkau bisa berbagi kepada hambaku yang miskin. Tapi Ustaz, ada juga orang kaya yang jahat. Nah, itu sudah tak dicintai Allah, maka dikasih terus. Namanya istidraj itu. Kasih terus oleh Allah. Tujuannya apa? Liyazdadu ithma, supaya bertambah dosanya. Kalau sudah banyak dosanya, enak ngukum nanti di akhirat. Walahum adzabun muhin, bagi mereka azab yang menghinakan. Kan begitu? Itu sudah dihinakan. Dan itu yang paling berbahaya itu. Orang sholat kagak, puasa kagak, rezeki nambah, perusahaan nambah, istri pun nambah. Luar biasa itu. Luar biasa, sholat kagak pernah. Nah, ini bahaya ini. Jangan-jangan Allah nggak peduli. Maka kalau kita dapat ujian dari Allah, ini tiba-tiba lagi enak, nyaman-nyaman, tenang, dikasih ujian oleh Allah. Cepat-cepat, alhamdulillah, ternyata engkau masih peduli ya Allah. Karena ujian itu bentuk kepedulian. Kalau Allah sudah nggak menegur, Allah sudah nggak peduli, waduh, siapa lagi yang mau peduli? Mak kita nggak sanggup. Mak kita, orang tua kita, abang kita, adik kita, paman kita, seberapa banyak sih bisa peduli ke kita? Kalau lah mau ngasih uang, berapa banyak dia bisa ngasih? Bisa beli dunia ini dengan isinya? Nggak bisa. Paling-paling sepetak tanah sama rumah. Jakarta ini aja nggak bisa dibeli kok. Iya, ada artis tuh, artis luar negeri katanya mau beli pulau. Cuma pulau dia bisa beli. Emang dia bisa beli langit? Kan enggak juga. Tetap aja langit dia nggak bisa beli. Cuma pulau doang. Tetap ada batasan. Maka rezeki Allah lah yang tidak mempunyai batasan. Coba teman-teman, tadi kesini dari rumah ke sini ya, kira-kira berapa menit jalan? Sudah berapa kali nafas yang kita hirup itu masuk ke dalam paru-paru kita? Berapa kali udah? Setiap hitungan detik mungkin 1 atau 2 kali kita menghirup udara. Maka berapa detik kita sudah sampai di sini? Berapa banyak hitungan oksigennya Allah yang sudah kita hirup? Jangan khawatir, pulang ke rumah malam ini tidur dengan nyaman, karena besok pagi nggak akan sampai bun pembayaran karena sudah menghirup oksigen sekian banyak. Nggak akan ada. Gratis Allah kasih. Yang caci maki Allah pun masih dikasih sampai hari ini. Berapa banyak orang hujat Allah, maki Allah segala macam, masih dikasih sama Allah. Udahlah ngehirup udara Allah, maki yang ngasih lagi. Gak meninggal, kalau saatnya belum meninggal gak meninggal. Allah cuma ngasih kesempatan, nanti di hari akhirat Allah buat perhitungan. Rabbun wa malikun. Rabbun artinya Rabb, malikun raja, penguasa. Kenapa disebut Rabb? Rabb itu artinya yang berhak disembah, karena Allah lah yang mengurusi semua urusan. La ta'khuduhu sinatu wala naum. Tidaklah Allah itu lalai, juga tidaklah Allah itu tidur. Bayangkan kalau Allah tertidur, kita katakan Allah tidur, mati kita nih semua. Yang ngurusin oksigen siapa? Meninggal kita nih semua. Maka Allah jangankan tidur, lalai pun tidak. Makanya kalau kita sholat, lupa rakaat sholatnya berapa, ragu-ragu, sujud sahwi. Apa kita baca? Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Allah yang tak pernah tidur dan pernah lalai. Aku dalam sholat saja bisa lalai sampai lupa rakaatku. Aku bisa lupa sampai tak ingat berapa jumlah rakaatku. Ya Allah, engkaulah yang tidak pernah tidur, engkaulah yang tidak pernah lalai. Berapa banyak kesalahan yang kulakukan, tapi engkau masih mengirimkan rahmatmu, engkau mau ngasih ampunanmu, engkau tidak pernah lalai. Sedangkan aku rakaat sholat saja bisa lupa. Itu pengakuan, iqrar itu, karena Allah lah yang mengurus semuanya. Wa malikun, malik, raja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Kenapa Rabbin nas, malikin nas diatur begitu? Harus Rabb dulu sama Malik dulu. Rabb itu kan orang, kalau dalam hukum manusia itu yang mengatur, mak kita, ayah kita. Kalau mengatur kita enak ngomong.
Nggak mungkin tiba-tiba kita lagi sedih pengen ke emak tetangga, nggak mungkin. Pasti ke emak kita. Karena emak tetangga ngurusin kita, emak kita yang ngurusin kita, bener kan? Kemudian kalau kita punya masalah, kita datang ke raja, betul? Ke penguasa kita datang. Ini punya masalah, datang sama anak kita, ya nggak bisa dibantu. Ya datangnya ke penguasa, karena penguasa yang punya kekuasaan untuk membantu. Nah, Allah punya kedua-duanya. Rabbun wa malikun. Allah lah yang mengatur. Makanya kalau lagi sedih, lagi punya masalah, datang ke Allah ngadu. Ngadunya bagaimana? Gelar sejadah. Gelar sejadah, salat 2 rakaat. Allahu Akbar, salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak. Ini malam ini sebelum tidur salat witir 1 rakaat minimal. Ngadu ke Allah. Ya Allah, saya nggak tahu dosa apa yang sudah lakukan malam ini dari sejak pagi tadi sampai sekarang, dan saya juga tidak tahu apa yang akan terjadi dengan saya esok hari. Maka aku mengadu kepadamu sebelum aku tidur, bisa jadi ini tidur terakhirku, besok pagi aku tidak lagi bangkit. Allahu Akbar. Kita ngadu itu ke Allah. Atau zikir sebelum tidur. Atau zikir sebelum tidur. Baca qul huwallahu ahad 3. Qul huwallahu ahad. Qul a'udzu bil falaq. Qul a'udzu bin nas. Sebelum tidur. Kita ini kalau udah tidur, cuci kaki, langsung nempel punggung ke kasur. Begitu nempel, langsung mimpinya naik lampir langsung. Kita ini bahaya kalau urusan tidur nih. Janganlah begitu. Kalau mau tidur, ingat dulu yang menciptakan tidur. Karena takutnya kita nggak bangun. Maka jangan langsung tidur. Baca dulu 3 qul itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun. Jangan pakai kilat khusus. Ada yang kilat khusus itu kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lat aja ujungnya. Ada juga yang kilat. Jangan. Santai saja. Kalau dunia ini belum berakhir, nggak akan berakhir. Nggak usah dikejar-kejar. Ya. Santai saja baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq, dan seterusnya. Kemudian qul a'udzu bin nas, malikin nas, ilahin nas, dan seterusnya. Hanya satu yang tidak ada pada manusia. Ilahin nas. Hanya Allah yang ilahin nas. Allah nggak berhenti di rabbin nas, malikin nas. Nanti bingung manusia. Maka Allah tambahkan satu ayat lagi, ilahin nas. Benar Allah yang maha mengurus, benar Allah penguasa, tapi ingat Allah juga Tuhan. Kalian sanggup mengurus, tapi nggak sama dengan mengurusnya Allah, karena kalian bukan Tuhan. Kalian memang berkuasa, tapi kekuasaan kalian terbatas, tidak sama dengan kekuasaan Allah, karena kalian bukan Tuhan. Ilahin nas, akulah Tuhan manusia, kata Allah. Akulah yang menciptakan manusia. Itulah yang membedakan kita dengan Allah. Rabbun wa malikun. Ada satu hal yang harus dipahami. Bila syarikin, coba lihat di bukunya. Bila syarikin wala diddin wala niddin. Betul ya? Ini kalimat yang sering sekali kita temukan di dalam kitab-kitabnya para ulama. Coba diperhatikan teman-teman semua. Syarik, syarikun, ya. Kemudian diddun, betul. Yang ketiga, niddun. Apa makna dari ketiga ini? Nah, di dalam bahasa Arab, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani itu kemudian menjelaskan 3 kalimat yang disebutkan oleh Abu Laits As-Samarqandi ini. Kata beliau, syarikun itu artinya syabihun. Syabihun. Syabihun itu artinya apa? Yang serupa. Serupa. Bila syarikin, tidak ada yang serupa dengan Allah. Bila syarikin. Diddun itu artinya nadhirun. Nadhirun. Nadhirun itu artinya sebanding. Bukan, nadhir itu lawan. Kalau lawan itu apa namanya? Sekutu. Sekutu ya. Sekutu boleh. Atau nadhir itu tandingan. Tandingan. Lawan kita, kalau misalkan kita main bola kan lawan kita tuh tandingan kita ya. Tandingan. Itu nadhir. Niddun itu mumathilun. Mumathilun itu artinya serupa. Jadi kalau dikatakan bila syarikin, Allah tidak ada yang serupa.
Ini serupa. Nanti saya jelaskan apa bedanya ya. Kalau bahasa Indonesia soalnya bahasa Arab kaya sekali. Ini saya jelaskan bedanya di mana nanti. Ziddun artinya tandingan. Mumathilun serupa. Di mana letak bedanya? Ini nomor 1. Ini nomor 2. Ini nomor 3. Yang nomor 1 katakanlah wajah. Kalau dikatakan nadhir itu ada sedikit persamaan pada wajah. Ada sedikit persamaan, disebutlah nadhir. Kalau syabih, sebagian besar dari wajah tersebut mirip. Kalau mumathil, seluruh wajah sama, kayak kembaran gitu, kayak kembaran persis. Nah itu mumathil namanya. Jadi kalau diurutkan, yang nadhir 1, ini 2, ini 3. Ini samanya sedikit, ini samanya sebagian besar, ini samanya semuanya. Jadi ketika dikatakan bila syarikin wala diddin wala nidin, artinya tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Jangankan semuanya, sebagian besar, sedikit pun tidak ada yang sama dengan Allah. Itu maksudnya. Itu 3 kalimat itu. Bila syarikin wala diddin wala nidin. Ini cara yang paling gampang. Kertas sebelah sini, kertas sebelah sini kan sama nih. Warnanya, ukurannya sama semua ya. Lantas saya lipat ini saya lipat nih, masih ada yang sama, ada sama panjangnya, tapi lebarnya udah nggak sama nih antara 2 kertas kiri dan kanan. Ini disebut dengan nadhir nomor 1, ziddun ini. Tapi kalau saya buka, kan sudah lebih banyak nih yang samanya, sudah sama. Ini namanya syabih. Tapi kalau saya buka semua sama semua, ini namanya mumathil. Nah Allah jangankan yang semuanya, yang sedikit pun tidak ada yang sama. Gitu loh maksudnya. Bila syarikin wala diddin wala niddin. Nah, bisa dipahami? Ada pertanyaan? Saya bersilakan. Ada pertanyaan? Sebelum saya yang bertanya. Saya suka kalau nanya-nanya orang. Tapi kalau ditanya orang berat juga saya. Ada? Baik. Karena tidak ada, ingat satu hal. Kalau kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani begini, kalau kalian mau selamat, jangan pernah bertanya tentang Allah 4 hal. Kalau mau selamat imannya, jangan pernah bertanya tentang Allah 4 hal. Gak boleh bertanya tentang Allah tentang 4 hal. Orang yang bertanya tentang 4 hal ini biasanya tidak beriman kepada Allah. Orang yang beriman kepada Allah, dia tidak akan bertanya 4 hal ini, atau salah satu dari 4 hal ini. Apa pertanyaan 4 hal itu? Ini. Aina, di mana Allah? Sudah? Kaifa, bagaimana Allah itu? Sudah. Yang ketiga, mata. Di kapankah Allah itu ada? Yang terakhir, kam. Berapa jumlah Allah itu? Allah itu ada berapa? Berapa? Siapapun yang terhindar dari 4 pertanyaan ini, imannya selamat. Ini kata Syekh Muhammad Nawawi Al-Ban. Tidak boleh kita bertanya aina, di mana Allah? Nggak boleh ditanya. Haram hukumnya kita bertanya kaifa, bagaimana Allah? Tidak boleh ditanyakan mata, kapan Allah itu ada? Juga tidak boleh ditanyakan kam, ada berapa Allah itu? Kenapa? Karena 4 pertanyaan ini semuanya jawaban materi. Saya bisa tanya berapa orang, kapan dia lahir, bagaimana kondisi dia. Saya bisa tanya. Tapi tidak bisa pertanyaan itu ditanyakan kepada Allah. Kalau ditanyakan, jawabannya pasti lari kepada makhluk. Kalau itu ditanyakan, maka jawabannya akan menyamakan Allah dengan makhluk. Siapapun yang ingin selamat imannya, hindari 4 pertanyaan itu. Ustaz, bagaimana kalau ada orang kafir, orang di luar Islam datang nanya 4 pertanyaan ini, saya jawabnya bagaimana? Saya nggak akan bertanya karena saya beriman kepada Allah. Tapi kan mungkin saja orang non-muslim yang datang ke saya nanya, kamu orang Islam? Betul. Tuhanmu siapa? Allah. Nah,
Saya punya 4 pertanyaan nih, kata orang itu. Siap-siap. Oke? Silakan tanya. Pertama, aina, di mana Allah? Itu pertanyaan pertama yang ditanyakan kita. Bagaimana cara jawabannya? Dikasih jawabannya oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Kata beliau begini. Wa in qila laka, jika ditanyakan kepada kamu, aina Allah, di mana Allah? Maka jawabannya fajawabuhu, maka jawabannya laisa fi makanin, Allah tidaklah bertempat. Itu jawabannya. Kalau ada orang bertanya ke kita, di mana Allah? Maka jawabannya Allah tidaklah bertempat. Wala yamurru alaihi zaman, dan juga tidak kemudian dibatasi oleh waktu. Tempat dan waktu kan Allah yang menciptakan. Bagaimana kemudian disandarkan kepada Allah? Itu jawabannya. Sudah. Kalau ada yang bertanya, kaifallah, Allah itu bagaimana? Allah yang kamu imani itu bagaimana? Maka tahu gak jawabannya apa? Jawabannya fajawabuhu faqul lahu, katakan kepada orang yang bertanya itu, laisa kamitslihi syai'un, Allah tidaklah sama dengan segala sesuatu. Itu jawabannya. Kalau ditanya, bagaimana Allah? Jawabannya, Allah tidaklah sama dengan segala sesuatu. Laisa kamitslihi syai'un wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau ada lagi yang bertanya, matallah, kapan Allah itu ada? Maka katakan, awalun bila ibtida'in wa akhirun bila intihain. Allah lah yang pertama yang tidak mempunyai awal, Allah lah yang terakhir yang tidak mempunyai akhir. Itu jawabannya. Ini dihafal karena nanti ujian nih. Yang keempat atau yang terakhir, kalau ditanya kam Allah, Allah kamillahu, ada berapa Allah itu? Jawabannya qul huwallahu ahad. Itu jawabannya. Tapi ingat, ini jika ada orang non-muslim bertanya kepada kita muslim. Jangan seorang kita orang muslim, sesama muslim nanya yang beginian. Karena ini bukan pertanyaan kita. Kita tidak boleh mempertanyakan ini. Tapi kalau ada orang luar, ada orang di luar lingkungan kita bertanya 4 hal ini, kalau ditanya di mana Allah, kita jawab Allah tidak bertempat dan juga tidak berwaktu. Kalau ditanyakan kaifallah, bagaimana Allah, kita jawab laisa kamitslihi syai'un, Allah tidaklah sama dengan segala sesuatu. Kalau ditanyakan oleh mereka ke kita, matallah, kapan Allah ada, kita katakan awalun bila ibtida'in, Allah ada di awal dan tidak berawal, wa akhirun bila intihain, terakhir tapi tidak pernah berakhir. Jawabannya. Kalau ditanya kamillah, berapa Allah, kita katakan qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahu wahid. Itu jawabannya. Sudah? Jika kita memahami kemudian hal ini atau menjauhkan diri dari 4 pertanyaan ini, insya Allah imannya selamat. Insya Allah imannya selamat. Tapi kalau saya nggak boleh tanya, nggak boleh saya pahami. Pahami harus. Bagaimana cara memahaminya? Belajar sifat Allah. Nah, sekarang saya mau jelaskan sifat Allah. Karena kita malam ini cerita tentang Allah. Baik, teman-teman. Yang disebutkan oleh Abu Laits As-Samarqandi ada beberapa di sini, tidaklah semua sifat Allah. Tapi ini sudah memberi pemahaman bahwa inilah Allah yang berbeda dengan semua makhluknya. Lantas bagaimana dengan sifat Allah? Begini cara memahaminya. Sifat Allah itu kalau secara umum itu ada berapa yang wajib? Ada berapa yang wajib? Sifat 20. Itu yang wajib sifat 20. Ada yang hafal? Ada yang bisa hafal? Wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah ilmun haya sama' basar kalam qadiran muridan aliman hayyan sami'an basiran mutakallima. Kalau nyanyi-nyanyi enak emang. Coba nggak nyanyi, nah itu susah saya Ustaz.
Karena saya orangnya berseni. Kata Kiai Haji Zainuddin MZ, dengan iman hidup terarah, dengan ilmu menjadi mudah, hidup menjadi mudah, dengan seni hidup jadi indah. Berarti boleh koplo Ustaz. Itu jangan. Nanti koplo pula. Cukup yang tadi saja. Sifat 20. Kalau sifat Allah 20, apakah Allah sudah terbatas dengan sifat 20 ini? Sudah terbatas belum? Kata Imam As-Sanusi, Imam Sanusi, di dalam kitab beliau Syarah Ummul Barahin, kitab Ummul Barahin yang nulis beliau juga. Kemudian beliau tulis kitab penjelasan dari kitab matan tadi itu. Ummul Barahin disebut dengan Syarah Ummil Barahin. Ditulis juga oleh Imam As-Sanusi. Kata beliau, sifat pada Allah yang 20 ini tidak membatasi Allah, karena Allah lebih dari 20 ini sifatnya. Hanya saja bagi kita, karena tidak ada pengetahuan terhadap lebih dari sifat 20 ini, maka Allah tidak menghukum kita dengan sebab tidak tahu. Karena kan diberitahukan oleh Allah. Ada yang mengatakan, Ustadz ini kan Asy'ariyah nih, Asy'ari banget nih. Iya, kan Asy'ari sesat. Enak aja ente bilang Asy'ari sesat. Mana dalilmu? Lah kan sifat Allah 99. Kenapa cuma 20? Ente nggak ngaji-ngaji makanya. Sini saya ajarkan ngajinya. Bukan saya ngajarkan para ulama. Sifat 20 ini disebut dengan sifat zat. Disebut dengan sifat zat. Sedangkan sisanya itu disebut dengan sifat fi'il. Apa beda sifat zat dengan sifat fi'il? Sifat zat ini yang 20 ini. Sisanya disebut dengan sifat fi'il. Dua cara membedakannya. Kalau sifat zat, dia berkaitan dengan zat Allah, ada tidaknya makhluk, gak ada urusan. Kalau makhluk belum ada, memang Allah tidak ada, tetap ada. Tapi kalau kita katakan Allah maha memberi rezeki, gak ada nih, cuma Allah sendiri. Di mana Allah beri rezeki? Mau Allah beri rezeki untuk dirinya sendiri? Memang Allah butuh rezeki? Allah gak butuh rezeki. Tapi Allah maha kuasa memberi rezeki. Kapan rezeki itu diberikan? Ketika makhluk sudah Allah ciptakan. Artinya apa? Sifat zat melekat dengan zatnya Allah, ada dan tidak adanya makhluk. Sedangkan sifat fi'il melekat dengan perbuatannya Allah yang berhubungan dengan makhluk. Itu bedanya. Maka tidak katakan memberi rezeki sama dengan Adam, karena penjelasannya berbeda. Dua-duanya sifat Allah, tidak berawal dan tidak berakhir, hanya penjelasannya dibedakan. Satu. Yang kedua, kalau sifat zat, kalau kita letakkan atau tetapkan satu sifat kepada Allah menurut yang sudah Allah sampaikan ke kita, maka kebalikannya mustahil bagi Allah. Mustahil bagi Allah. Contoh, sepakat nggak Allah maha mendengar? Itu sifat zat. Maka mustahil Allah itu tuli. Saya ulangi. Kalau kita katakan pada sifat 20 atau sifat zat Allah ini Allah maha mendengar, mustahil Allah itu tuli. Yang kebalikannya mustahil bagi Allah. Tapi itu tidak berlaku pada sifat fi'il. Kalau kita katakan Allah itu yang menghidupkan, boleh kita katakan mustahil Allah yang mematikan? Gak boleh, karena menghidupkan mematikan dua-duanya milik Allah. Sifat Allah. Jadi sifat fi'il, sifat yang ada pada Allah, yang kebalikannya juga milik Allah. Tapi tidak berlaku pada sifat zat. Kalau sifat zat, sifat tersebut kebalikannya mustahil bagi Allah. Itu bedanya. Jadi kalau dalam hal ini, benarkah Asy'ari kemudian menghapus banyak sifat dari 99 nama? Tidak. Ente gajinya baru segini, yang ini belum ngaji. Itu aja masalahnya. Kalau ini kita sama-sama mengerti, maka tak akan ada di antara kita saling membid'ahkan dan saling menyesatkan. Toh kita ini sama-sama Muslim. Bisa dipahami? Yang mengatakan sifat Allah 99 enggak disalahkan. Tapi ini pun tidak salah karena ada pembagian. Pembagian di sifat zat dan pembagian di sifat fi'il. Ustaz, di mana saya belajar kitab ini yang sifat zat? Banyak. Salah satunya ini Qatrul Ghaith. Yang lain lagi kitab Nurul Dhalam. Lain lagi kitab Syarah Ummul Barahin tadi yang Imam Sanusi. Banyak sekali. Kalau yang sifat fi'il banyak. Salah satunya Tafsir Asma'il Husna karangan Imam Al-Ghazali, Tafsir Asma'il Husna karangan Syekh Muhammad Sya'rawi, Mutawalli Asy-Sya'rawi. Banyak sekali.
Tapi harus ngaji dulu semua biar paham. Jangan kita baca satu kitab lalu cenderung untuk menyalahkan orang lain. Tidaklah baik kita beragama seperti itu. Nah, coba kalau kemudian kita duduk bareng, insya Allah engkau saudaraku, aku saudaramu. Kalau engkau memang pantas jadi imam, ayo ke depan biar aku jadi makmummu. Tapi kalau aku yang lebih pantas, biar izinkan aku jadi imam, hendaklah engkau jadi makmumku. Gak perlulah kita kapling-kaplingin masjid sekarang. Ini ada masjid kapling-kapling. Ada kapling, masjid kunut, masjid tak kunut. Tulis lagi besar-besar, yang tak kunut tak boleh masuk masjid ini. Emang itu bawa mati dalam kubur? Itu rumah Allah, jangan dikapling-kapling. Ya, jangan boleh kita kapling-kapling. Ayo, toh hal-hal yang seperti itu bisa kita persatukan dengan cara berdiskusi dan berdialog. Yang penting keterbukaan hati. Bisa dipahami. Yang mengatakan sifat Allah 99 tidak kita salahkan, maka Asy'ari yang berpendapat begini atau yang menjelaskan bentel seperti ini juga tidak boleh kita salahkan. Ayo sama-sama. Bisa dipahami? Ini kalau kita pahami begini, insya Allah kita kompak semua. Persaudaraan Islam tambah kuat. Nggak ada lagi gap-gapan, nggak ada lagi perselisihan. Kalau ada hal yang berbeda, mungkin penjelasannya yang berbeda. Nah, kalau penjelasan berbeda kan tidak jadi masalah. Anda mau ke Bandung dari jalan sini, saya nggak mau lewat sini, saya maunya berangkat dari Puncak. Toh sama-sama nyampe Bandung. Anda dari tol Karawang, saya dari sana. Nanti ketemunya sama. Gitu loh. Yang nggak boleh, Anda ke Bandung tapi arahnya ke Jawa Barat, ke Jawa Tengah. Nah itu salah. Anda nyampe Semarang bukan ke Bandung. Itu yang salah. Nah itu sesat, menyesatkan itu. Gue pergi ke Bandung arahnya ke Semarang. Itu salah. Nah, kalau sama-sama ke Bandung, penjelasan boleh berbeda. Bisa ya? Sama ya? Alhamdulillah. Insya Allah yang nonton ini terbuka hatinya. Jadi tidak lagi kita saling menyalahkan hal-hal yang tidak perlu terlalu jauh kita berdebat dalam masalah sifat Allah. Intinya terakhir, sifat Allah tidak boleh ditambah kurangkan oleh kita kecuali apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itu inti satu. Yang kedua, tidak boleh kita memahami sifat dan zatnya Allah sesuai dengan pikiran kita. Nggak boleh, nggak ada tempat di situ. Semuanya harus berdasarkan kepada dalil. Yang ketiga, orang yang belajar atau orang yang tidak pernah mengenal zat dan sifat Allah, maka dia tidak pernah mengenal Allah. Orang yang tidak pernah mengenal Allah, kata Imam Al-Ghazali, la tuqbalul ibadatu mimman yajhalul ma'bud. Tidak diterima ibadah orang yang tidak mengenal yang zat yang disembah. Salat kita tak kenal kita Allah, tak diterima salat kita oleh Allah. Maka ukur diri kita, ini saya udah kenal Allah atau belum? Jangan-jangan salat saya selama ini tidak sah, tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Tak kenal saya dengan Allah. Jadi mulai kita mengukur diri. Apalagi zaman fitnah sekarang ini. Ya, pengajian kalah sama video game. Hari ini datang ke pengajian sekali dalam 2 minggu, atau 1 hari 1 malam dalam 14 hari. 13 hari kita dirusak, 1 hari kita perbaiki. Mobil aja nggak kuat, apalagi manusia. Hati-hati, jaga diri. Makanya kata Rasulullah ketika ditanya ya Rasulullah tentang Dajjal, ya Rasulullah kalau ini benar Ibnu Sayyad ini Dajjal, gimana ya Rasulullah? Kalian gak usah takut, kata Rasulullah. Kalau dia keluar ketika aku masih di tengah-tengah kalian, fa ana hajijun alaikum, aku yang akan bela kalian, karena aku yang akan membunuh dia. Tapi kalau aku sudah tidak ada, kata Rasulullah, maka Allah lah yang menjamin kalian. Maka kalau sudah tidak di pengajian, tidak sedang dalam ruang majelis ilmu, sudah di jalanan, berserah diri kepada Allah. Karena cuma penjaminnya cuma Allah saat itu. Ada siapapun. Kalau kita di tempat pengajian, ada teman yang mengingatkan, ada guru yang mengarahkan. Tapi kalau sudah di luar sana, siapa yang mengingatkan, siapa yang mengarahkan? Maka saat itulah hanya Allah yang menjamin. Maka pada saat itu, saya sering mengatakan, di atas motor, di mall, dimanapun, jangan lupa beristighfar. Jangan lupa sholawat atau baca Al-Quran. Jangan lupa, karena itulah penolong. Coba kita lagi naik motor nih, apalagi laki-laki yang bujang lagi belum nikah nih. Lagi kita naik motor, depan kita langsung rok sepaha di atas lutut. Karena kita alim sedikit, noleh ke kanan, itu lagi lihat
ke kiri lagi lebih gede lagi kelihatan. Itu semua terlihat. Kalau taklah kuat zikir kita, melihat sekali, melototin lagi. Kalau nggak kuat. Tapi karena kita takut, aduh semalam baru ngaji, baru dijelasin tentang sifat Allah, masa melototin ke situ, ngelihat astagfirullahaladzim. Tapi bukan berarti nanti naik motor tutup mata ya. Saya juga tanggung jawab itu. Nah, bukan itu maksud saya. Artinya apa? Kita berusaha untuk menghindar diri, tidak tergoda sambil istighfar. Astagfirullah. Karena sekali ngelihat nggak jadi masalah. An-nadratul ula laka wa nadratus tsaniyah alaika. Itu bukan hadis ya, ungkapan saja. Pandangan pertama itu milik kamu. Tapi pandangan yang kedua itu atasmu. Pandangan pertama tidak dihukum karena nggak sengaja. Kalau pandangan kedua masih noleh sekali lagi, ya itu udah dihukum karena udah curi-curi waktu itu. Udah pengen lagi. Ustaz, bagaimana kalau saya lihatnya sekali tapi lama? Sama aja. Karena ada juga orang model begitu, lihat sekali tapi lama melototnya. Kan tadi katanya pandangan pertama untuk kita, Ustaz. Sama aja. Saya lihat pertama, pindahkan pandangan mata kita sambil berharap yang sudah kita lihat tadi tidak kemudian menjadi dosa. Itu yang paling penting. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ada pertanyaan, saya persilakan, kalau tidak saya akhiri. Ada pertanyaan? Alhamdulillah. Kalau nggak ada pertanyaan, akhirnya saya senang karena saya tidak jadi murid. Karena di sekolah itu yang paling banyak ditanya murid. Sebutkan rukun iman yang 6, jelaskan. Itu kan murid tuh, yang nanya guru. Nah, kalau saya ditanya kan saya jadi murid, yang nanya jadi guru. Alhamdulillah nggak ditanya, waktu saya nggak jadi murid, masih tetap jadi guru. Nah, baik teman-teman semuanya, yang paling penting, kalau kemudian ada orang bertanya kepada kita siapakah Allah kita, maka hal yang kita sampaikan kepada orang bertanya yang paling sederhana adalah sampaikan surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu jawaban yang paling mantap. Tidak ada satupun kitab suci di atas permukaan bumi ini yang bisa menceritakan tentang ketuhanan seperti indahnya Al-Quran bercerita tentang ketuhanan. Kalau kemudian ada orang di luar Islam bertanya hal yang tidak masuk akal, termasuk dari 4 pertanyaan tadi itu yang sudah saya tulis, maka sudah saya berikan jawaban, itulah jawabannya. Jangan kemudian kita akal-akali sendiri, jangan kemudian kita gunakan pikiran kita sendiri, karena bisa saja nanti kita salah. Jawaban tadi sudah dikalkulasi oleh para ulama berdasarkan dalil-dalil yang sharih, yang insya Allah jawaban itu tidak akan kemudian menabrak baik dalil Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW. Dan insya Allah bagi kita muslim, kalau kita tidak bertanya 4 hal yang tadi itu, insya Allah iman kita selamat. Kalau dalam hati kita masih terbersit pertanyaan salah satu dari 4 pertanyaan tadi, maka jangan-jangan kita belum yakin Allah itu Tuhan. Kalau bertanya Allah itu bagaimana kok bisa jadi Allah, jangan-jangan engkau tak beriman. Hati-hati. Dengan makhluk kalau kita salah gampang minta maaf. Dengan Allah ada kalimat kata Allah, innallaha yaghfiru ayyushraka bihi innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ingat, kalau sudah syirik Allah tak ampuni. Hati-hati. Dan Allah mengampuni dosa selain itu. Makanya dengan Allah tidak boleh main-main. Ada hadis bunyinya, tafakkaru fi khalqillahi wa la tafakkaru fi dzatillah. Hendaklah kalian berfikir pada makhluk penciptaan Allah, berfikir tentang bagaimana dunia ini, berfikir bagaimana matahari bekerja, supaya kita mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah di sana. Jangan pernah engkau bertanya ataupun mencari tahu tentang zat Allah. Imam Al-Barawi, nama beliau Isa bin Muhammad bin Isa Al-Barawi Al-Azhari, ulama Al-Azhar abad ke-18 Hijriah, mengatakan haram hukumnya mencari tahu tentang zat Allah dan sifat Allah selama itu belum diberitahukan oleh Allah. Maka beliau mengatakan kullu ma khatara bi balika min sifatil hawadith, setiap yang muncul di kepalamu terhadap sifat-sifat makhluk, ketika kita berpikir tentang Allah, fallahu khilafu dzalika, maka Allah adalah yang kebalikannya.
Kita berpikir Allah itu bertempat, Allah kebalikannya. Kita berpikir Allah terbatas waktu, Allah kebalikannya. Kita berpikir Allah punya anggota tubuh, Allah kebalikannya. Selalu begitu, selalu begitu. Karena kita hanya sanggup berpikir yang sifatnya materi, dan Allah maha suci dari sifat materi yang ada pada makhluknya. Saya kira itu saja. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.